Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al hadis au kama qala. Hadirin para jamaah Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah yang kami muliakan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, adik-adik dan anakku yang berbahagia. Izinkan pertama kami marilah untuk mengajak kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmat-Nya kepada kita. Berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan, kita nikmati, dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut kita masih tetap dikarunia nikmat berupa kesehatan. Sehat semuanya kita nggih? Sehat nggih? Sehingga dengan sehat paling tidak nikmat jasmani kita sehat, jasmani kita, walaupun rohani kita, jiwa kita, walaupun mungkin fisik kita atau gerges-gerges, tapi kalau semangat jiwanya luar biasa, kesehatannya mendorong kaki kita berangkat dari rumah kita masing-masing atau tempat tinggal kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Baitul Muttaqin, guna memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat isya bersama-sama berjamaah, dan juga kita langsungkan Qiyamul Ramadan atau sholat taraweh. Sudah menginjak malam yang keberapa ya? Ke pinten? 19 Pak. Oh, tak pikir 19 itu nih. 9 ya. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa taraweh kita sudah menginjak malam ke 9 itu. Jamaahnya kira-kira sama seperti awal-awal malam pertama, kedua dengan malam ke-9 malam hari ini, kira kita sama benda. Yang jelas ada kemajuan, maju. Jamaah rahimakumullah, padahal hadisnya Rasulullah dawuhnya ngeten, kalau sholat tarawih itu diantaranya satu potongan hadis Rasulullah fayaqulu diakhiri, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Puasa Ramadan fadilahnya disamakan sejajar dengan Qiyamul Ramadan, sholat tarawih itu kan luar biasa. Tapi siapa yang diampuni? Apakah sholat tarawihnya hanya satu malam saja? Mboten. Maksudnya kalau Ramadan itu satu bulan penuh Ramadan, kecuali kalau ada udzur syar'i, ya beda itu. Ibu-ibu ada udzur syar'i, tapi kalau niatannya untuk menghidupkan malam Ramadan, Qiyamul Ramadan, insya Allah akan diampuni dosa-dosa satu tahun yang lalu. Tapi kalau salatnya buka kendang tutup kendang, nggak mungkin itu satu bulan penuh Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahun ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bisa ketemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini. Satu kesempatan yang luar biasa, jamaah rahimakumullah. Maka kesempatan ngeten iki marilah jangan sampai kita sia-siakan. Perbanyaklah untuk memperbanyak aktivitas amal ibadah kita. Karena sungguhnya bahwa kita dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, hidup itu adalah semata-mata untuk mengabdi, untuk beribadah hanya kepadanya. Ayatnya insya Allah kita sudah hafal jelas sekali itu. Di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nunnya di sini baca ni, menghilangkan ya-nya itu. Ni-nya itu maksudnya kepada Allah. Tidak baca liya'buduna, tidak itu. Ni ini kepada Allah. Tidaklah aku, kata Allah, telah menciptakan jin dan manusia, illa ini istinya kecuali. Istinya ada dua dalam bahasa Arab, ada yang nyambung, ada yang pisah. Tapi ini nyambung, kecuali Allah menciptakan jin dan manusia ada lain tujuannya liya'buduni, maksudnya begitu.
kecuali semata-mata perciptaan jin dan manusia tadi itu diperuntukkan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya. Itulah tujuan awal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, bicara masalah ibadah, ulama-ulama di dalam kitab-kitab usul fikihnya, ibadah itu secara garis besar ada dua macam. Ada ibadah am, ada ibadah khos atau ibadah mahdho. Ibadah am semuanya ini kaidahnya berlaku adalah al aslu fil muamalah. Kalau amal-amal itu adalah ibahah, dibolehkan, tidak ada larangan. Bebas bermuamalah, bebas beraktivitas. Selama tidak ada dalil litahrim untuk mengharamkannya. Ini lebih banyak dilakukan oleh aktivitas kita, melakukan segala aktivitas beramal. Amal apa saja kita dibolehkan dalam agama Islam, selama tidak ada larangan. Berbeda ketika kita tarik kepada ibadah mahdho. Mahdho bersih, murni, tidak ada kecampuran, rekayasa, campur tangan dari manusia, namanya mahdho. Kalau ibadah mahdho kaidahnya al aslu fil ibadati at-tahrimu. Asalnya ibadah ini dilarang kita melakukan, tidak boleh, haram. Sholat asalnya kita tidak boleh melakukan sholat kecuali hatta ya dulu dalil ala amri, kecuali kalau dalil yang memerintahkan kita sholat baru kita melaksanakan. Kalau tidak ada perintah, jangan sekali-kali kita melaksanakan sholat apapun sholatnya. Kalau ada diperintah baru kita melaksanakan sholat tersebut. Itu prinsip-prinsip dalam ibadah mahdho. Kalau dalil mengatakan al aslu fil ibadah atau kif, asalnya ibadah itu berhenti, maksudnya itu berhentinya pada apa? Pada dalil, pada nas. Kalau nasnya ada baru kita melaksanakan, kalau tidak ya sudah, tidak melaksanakan. Contoh misalnya qiyam Ramadan, sholat tarawih. Kenapa kita melaksanakan sholat tarawih seperti ini di masjid? Misalnya kami tanyakan, ketika misalnya di luar Ramadan, bolehkah kita sholat tarawih di masjid? Misalnya bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan seterusnya. Apa boleh seperti ini di masjid? Ada jawabannya. Boleh apa? Tidak ada, tidak boleh. Karena tidak ada dalil, tidak ada perintah itu. Jadi sudah kalau bicara masalah sholat ini harus kita kembali kepada nas pada dalil itu. Perintah masalah sholat Ramadan ini secara umum Rasulullah awal-awalnya di samping juga disabdakan juga ada perbuatan Rasulullah, fi'lun Rasulullah. Digambarkan dalam sebuah hadis disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, yurahibuhum, memberikan perintah yang menekankan tapi tidak menjadi wajib. Mereka diperintahkan fi iqamah atau fi qiyam Ramadan, untuk melaksanakan qiyam Ramadan yaitu salat tarawih. Tapi di sini ghaira bil ajima, ya'murum bil ajima, tapi perintah ini tidak menjadikan wajib salat tarawih tersebut. Kemudian Rasulullah memberikan motivasi, fayaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kemudian amalia tersebut tidak lama Rasulullah, lantas Rasulullah tidak keluar ke masjid. Sahabat-sahabat menanti. Kemudian besoknya Rasulullah datang lagi, saya tahu bahwa kamu ingin melaksanakan sholat seperti ini itu. Tapi saya takut kalau ini nanti akan diwajibkan kepada kamu. Itulah akhirnya Rasulullah tidak melaksanakan di masjid. Terus kemudian Khalifah kedua Abu Bakar belum sempat melaksanakan kados ngeten niki. Kenapa? Keamanan negara masih kacau balau. Gangguan keamanan negara masih kacau balau. Kenapa? Pemberontakan banyak, nabi-nabi palsu banyak ketika itu. Keamanan negara lebih diutamakan, gak ngurusi masalah ngeten niki. Baru dalam keadaan negara tenang, tentram, Khalifah Umar melaksanakan di masjid. Semula kan orang-orang sendiri-sendiri, ada yang kelompok-kelompok di masjid. Kata Umar, kalau begitu Ubay kamu maju jadi imam. Nah itulah akhirnya menjadikan kelaziman dan kesepakatan di kalangan para sahabat, namanya ijma' sukuti ngoten niku. Tidak ada yang bantah. Dari situlah kemudian sampai sekarang kita melazimkan, melestarikan, membiasakan sholat taraweh atau qiyam Ramadan di masjid. Jadi ini kalau sudah bicara masalahnya ini mahdho, tidak boleh campur tangan dari manusia. Contoh lain jamaah rahimakumullah, nyun sewu, kita ambil misalnya masalah sholat. Sholat ini ibadah mahdho, perintahnya sudah banyak, hati-hatinya juga banyak, tapi juga kadang tanawu beragam.
Contoh misalnya takbir pun kalau kita merujuk pada nas dalil, ada berbagai macam dalilnya. Ada mengatakan Allahu Akbar baru angkat tangan, ada itu. Kemudian angkat tangan dulu sedekap baru takbir juga ada. Tapi Muhammadiyah pilihannya kalau panjangan baca wonten HP ngeten iki, pilihan Muhammadiyah adalah takbir khina, takbirnya sama dengan angkat tangan, khadwal mangkibai. Berarti Muhammadiyah pilihannya takbir tadi bersama-sama angkat tangan, itu pun ditegaskan berapa angkat tangannya seperti ini, tidak khadwal mangkibai sempang ini. Kemudian khiyalan ibmau udunai, mensejajarkan daun telinga apa ini? Ibham ibu jari dengan daun telinga. Ini putusan tarjih. Pilihannya begitu jamaah rahimakumullah. Kalau sudah begini ya kita laksanakan karena ada dalil. Cara sedekap juga beragam jamaah rahimakumullah. Tanawu juga. Cuma pemahaman kadang-kadang ulama-ulama ini juga pada nasnya yang sama, pemahamannya juga difahami yang beragam. Contoh misalnya sekarang banyak orang misalnya melaksanakan cara sedekapnya seperti ini ya, sodrin, ala sodrin itu. Memahami alai itu adalah di atas, seperti ini gambarannya itu. Tapi zaman dulu di perdebatan di kalangan ulama madzhab tidak ada seperti itu. Baru pelaksanaan sekarang ini yang muncul, yang banyak dilaksanakan oleh Albani, fikihnya Albani itu. Jadi itu. Lalu di kalangan Hanafiyah menggunakan dalil sedekap itu bukan di sini, di bawah pusar. Pusar. Kenapa? Karena merujuk pada amalia sahabat. Ali misalnya begitu. Sementara yang lain Syafi'iyah berpendapat adalah antara surut, bainar surut ya, antara surut ini apa surut itu ya? Udel itu ya. Pusar dengan sadyun. Sadyun ini tetek itu. Ini kalangan Syafi'iyah, beragam itu. Jadi seperti ini. Kemudian bagaimana kalau takbirnya ditarik ke kanan dan kiri? Nah, sampai sekarang kami belum menemukan nas dalilnya itu. Ada begini kan takbirnya itu. Apa? Sedekapnya itu gini itu. Sampai sekarang kami belum menemukan dalilnya jamaah rahimakumullah. Cara sedekap begitu. Jadi kalau sudah perintah begitu ya kita laksanakan apa adanya. Tidak usah direkayasa menurut kita itu. Begitupun seterusnya itu. Lalu masalah tahiyat ini juga hadisnya beragam dan pemahaman ulama juga beragam. Di kalangan Syafi'i memahami tahiyat bagaimana? Kalau tahiyat itu pada waktu ketika menyebut lamnya, ketika Allah disebutkan asyhadu alla ilaha illallah, itu Syafi'iyah itu. Yang lain tidak, yang jumhur ulama tidak. Kenapa? Karena hadisnya dipahami dari Ibnu Umar dan dari Jabir adalah qa'ada Rasulullah idza qa'ada litasahud, ketika Rasulullah duduk tasahud, wa qa'ada, ini wa qa'ada bukan duduk tapi menggenggam tangannya salasan wa khamsin, diibaratkan menggenggam 53. Wa isaro dengan apa itu? Isaro dengan ibu jarinya sababa, dengan jari telunjuknya. Jadi pemahaman itulah yang dipakai Muhammadiyah dalam APT itu. Pada kapan ketika kita ngangkat tangan? Pada saat kita duduk tasahud. Yang kita akan bukan gini, karena tidak ada dalilnya begini ini atau bukan begini. Kembali pada dalil, tidak boleh gini atau begini, tidak boleh itu. Apa-apa 5 semuanya tidak boleh, karena dalilnya ya ini, bukan jempol, bukan jentik, bukan khinsir, bukan binsir, bukan wusta, bukan yang sabah itu telunjuk, bukan ibham, bukan. Karena dalilnya begitu jamaah rahimakumullah. Persoalannya muncul lagi ketika ada lafadz hadis yang diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr. Di sana ada tambahan yuharriku. Inilah yang menjadi persoalan sampai sekarang. Ila yaumil qiyamah tidak akan bisa ketemu. Kenapa di sana? Karena sebagian memahami saat mengangkat jari telunjuk tadi itu bahasanya dalam tinjauan bahasa betul pakai tasdid, ini adalah sigot mubalaghah, digerak-gerakan begitu dalam. Tapi tinjauan oleh ulama hadis ini bermasalah bagaimana rawinya namanya Ziyadah bin Qudamah, ini dipersoalkan oleh ulama hadis. Boleh jadi tambahan yuhariku ini adalah tambahan dari dia. Kenapa? Karena bertentangan dengan rawi yang lebih sikok, lebih kuat lagi. Siapa? Di antaranya riwayat yang lain bersumber dari sahabat Ibnu Umar dan sahabat Jabir tadi. Di sana tidak ada tambahan yuhariku. Di Imam Ahmad mengatakan, kami juga pernah melihat guru-guru kami sholat bukan sekali 2 kali. Ketika kami lihat tangannya bergerak-gerak, itu pun terjadi bukan pada persoalan-persoalan masalah ibadah, tapi ini kaitannya dengan musim dingin jadi ini. Jadi gemeter-gemeter di tangannya jadi. Jadi jamaah rahimakumullah, nyun sewu ingatan iki khilafiyah. Tapi nyun sewu tentu kita harus arif bijak menghadapi khilafiyah seperti itu. Tidak boleh kita pendendengan, tidak boleh kita menyalahkan.
Kita harus punya pegang prinsip jamaah rahimahku dalam masalah ibadah itu. Ada kata kalau misalnya ada imamnya menggerak-gerakkan tangan, panjenengan nggak usah gerak-gerakkan tangan, karena pendapat Muhammadiyah dipersoalkan hadis ngoten niku, sehingga Muhammadiyah cukup sekali gerakan dan itu awal ketika duduk itu. Monggo panjenengan baca di LPT itu. Ketika misalnya imam menggerakkan gerakan tangan, panjenengan boten usah ngikuti gerakan tangannya imam. Walaupun perintah umumnya imam itu ditunjuk atau didaulat, diangkat untuk selalu diikuti. Apanya yang kita ikuti imam itu? Yang kita ikuti ada syariatnya yang kita ikuti, dan tidak semuanya syariat dilakukan oleh imam kita ikuti. Manakala kalau imam tadi mungkin ada pemahaman pelaksanaan beda dengan kita. Contohnya tadi itu imamnya gini-gini, panjenengan ikut gini-gini, enggak sama dengan imam. Jadi ngeten iki menyelisih imam boten menapa, ndak keliru, ndak salah itu. Yang kita ikuti memang ada yang rukun-rukunnya, dan itu pun harus betul-betul sesuai dengan pemahaman kita. Cara ruku juga begitu, cara sujud juga, cara itidal juga begitu. Menyelisih imam bagaimana? Panjenengan imamnya ruku, gak ruku-ruku mboten langsal. Harus segera ruku karena perintahnya begitu. Ginteni nadeke maneh mboten langsal itu. Itu nyelisih imam ndak boleh itu. Perintahnya kan tegas, innama ju'ilal imam, innama ada belakasar. Ditunjuk diangkat imam liutamma bi, untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila takbir segera kabir, tapi wala tukabbiru hatta yukabbira, jangan tergesa-gesa takbir sehingga imam takbir dulu. Makanya kalau mau ojo kesusu takbir, tapi jangan lambat takbir, pasnya ketika fakabbir tadi loh. Ini perintahnya atofnya menggunakan fa, berarti panjenengan mboten usah nunggu lama. Kata Imam Abu Hanifah, kalau ada makmum datangnya awal di masjid, tapi ketika imam Allahu Akbar gak takbir, dia dicatat bukan imam yang tam, sempurna, tapi dia dikategorikan makmum masbuk. Bayangkan begitu. Kenapa? Karena dia terlambat dari takbirnya imam. Begitu jamaah rahimah kalau kita mengaji masalah-masalah sholat itu. Jadi pas fakabir takbir, tapi jangan tergesa takbir, gurung takbir Allahu Akbar, kita angkat tangan, jangan. Karena takbir itu bacaan selesainya Allahu Akbar, baru kita ada gerakan-gerakan. Begitu rukuk juga begitu. Fa idza raka'a farka'u, rukuk, tapi fala tarka'u, jangan segera rukuk hatta yarka'a, sehingga dia rukuk dulu, baru kita rukuk, dan seterusnya itu. Kalau itu disalahi, menyelisih, itu tidak boleh. Maka diancam kata Rasulullah ketika ada orang sholat imamnya guru natek disi, diancam nanti di akhirat dia tidak mendapatkan pahala, tapi ancamannya besar. Kalau sudah diancam begitu berarti nggak main-main dosanya, akan dioban nanti kepalanya di hari kiamat. Dioban bukan kepala manusia lagi. Bayangkan itu, dioban menjadi kelapa keledai kata Rasulullah. Ini kan ancaman berat bagi orang-orang yang ketika sholat jamaah tapi nggak ngerti aturan-aturan, jadi makmum yang tertib, yang baik. Contohnya kata niku. Nah, kalau ngaji ngeten ini jamaah rahimakumullah nggak cukup 1 jam 2 jam masalah ngeten iki. Tapi intinya gue jamaah, kalau sudah ada perintah kita laksanakan, ini adalah ibadah makto itu. Boleh jadi ketika kita sholat mungkin tidak sama dengan imam, mungkin karena apa? Beda pemahaman fikihnya dengan kita itu. Contoh lagi misalnya di imam kita barangkali sami Allahu liman hamidah mboten irsal, mboten lepas ngeten iki lho. Ngeten yo, mboten ngeten. Tapi ngeten, sedekap. Kenapa jenengan sedekap? Enggak, kita enggak ikut imam kita. Sholat kita keliru tidak. Wong kita punya pemahaman yang tidak sama dengan imam. Menyelisih imam, tidak apa-apa kita. Ini pemahaman kita, jadi tidak semuanya kita ngikuti imam. Kecuali kalau imam tadi itu melaksanakan sesuai dengan keyakinan pemahaman kita. Prinsipnya begitu ya rahimakumullah. Dan yang kita ikuti adalah barangkali bacaan-bacaan yang memang kelihatannya kita dengar. Kalau nggak kita dengar, tidak tentu, tidak sama antara makmum dengan imam. Contohnya misalnya sholat duhur, ketika imamnya misalnya baca iftitahnya tidak Allahumma ba'id, atau mungkin yang lainnya tidak sama dengan tidak apa-apa karena tidak dengar. Bacaan sholat duhurnya imam misalnya baca sabihis, tidak dengar, kita baca kulullahu ahad, tidak apa-apa, nggak sama. Tapi panjenengan ketika selesai kulullahu ahad pun mendel toh, tidak boleh diam, karena ibadah sholat itu tidak ada kesempatan diam, karena isinya sholat qiraah wa tasbih wa dzikri, tidak boleh kita diam. Artinya panjenengan ketika imam baca sabihis kan panjang, kulullahu ahad pendek, panjenengan pun mendel baca lagi surat-surat yang lain, begitu aturannya itu. Begitu sama dengan rukuk imamnya kok dawa, panjenengan baca lagi, diulang-ulang, tidak apa-apa itu. Tasawuf juga begitu kok, gak main-main, dibalik lagi selawat itu, supaya tidak ada diam kita ketika sholat. Begitu aturan-aturan kalau kita ngaji bab masalah sholat jamaah. Jamaah rahimakumullah,
dibatasi waktu ngapunten ya. Bakas ngeten mau sekali lagi tidak cukup 1 jam 2 jam jamaah rahimakumullah. Itulah pentingnya kalau kita nyun sewu, kita di dalam agama diperintahkan untuk selalu dimotivasi belajar. Jangan panjenengan nyun sewu merasa apa yang dilakukan selama ini terutama sholat panjenengan merasa pas, merasa puas. Nyun sewu jamaah rahimakumullah. Di kalangan sahabat sendiri nyun sewu masih belum merasa puas dengan sholat yang dilakukan. Padahal sahabat itu tiap hari kumpul dengan Rasulullah. Tapi yang bicara, ya apa rek sholat Rasul, ya apa sholat cangkruannya itu selalu itu yang dibacakan, ya apa sholat itu di kalangan sahabat. Lalu kita nggak ketemu dengan Rasulullah, nggak ketemu dengan sahabat, di kolong ngaji masalah sholat kadang-kadang harus pasti ngono lah. Padahal nyun sewu ternyata sholat kita nyun sewu mulai kecil sampai gede sampai tua, ya ngono-ngono tok ae. Ternyata ada yang kurang, ada yang keliru. Itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa okon dikai urip, dikai kesehatan, kesempatan kok gak dikai belajar, gak dikai ngaji. Summa latus alunna yauma idin anin, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salat ngene lho, salat itu gambarannya ngene lho. Akeh kelirune itu. Begitu jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi ini bicara ibadah makhluk, belum lagi bicara ibadah am. Sekali lagi karena dibatasi waktu, nggak etis ya kalau misalnya kalau sampai jam berapa itu 25 menit jamaah rahimakumullah. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini sekedar untuk memberikan motivasi pada kita, pencerahan pada kita terhadap apa yang kita pahami terkait dengan ibadah makhluk yang selama ini kita lebih-lebih sholat yang kita lakukan. Apabila ada khilaf keliru kami nyampaikan wajar sebagai manusia biasa, agak keliru agak salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.